Maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, hari ini kita akan membahas hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tapi biar semangat dulu kita nyanyi dulu ya. Ya. Boleh. Sama kayak Azri. Biasa aja. Terus aja Akhtar, Semangat mau belajar. semangat mau belajar. Senang nggak ada deketan sama Akhtar. Banyak sebagian besar biasa kan biasa aja kita bisa belajar kan hari ini kan? Bisa. Silakan buka buku paketnya. Sekarang kita masuk yang 3.2. Ini mengevaluasi perlindungan penegakan hukum di Indonesia. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian mampu satu nih menjelaskan hakikat perlindungan hukum, menjelaskan hakikat penegakan hukum, dapat menganalisis praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Lalu yang terakhir menyaji hasil analisis praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Setelah menonton video tersebut, silakan ada tanggapan terkait dengan beramai-ramai koruptor bebas dari penjara. Ada? Berdiri ya. Siap, izin memperkenalkan diri, nama saya Jamisa Putri. Izin menanggapi dari video yang udah ditayangin tadi. Di sini tuh emang benar sih kalau misalnya di penjara itu kalau kita walaupun kasusnya apa aja tuh pasti bakal mendapatkan remisi. Tapi untuk jaksa pinangki ini agak susah gitu sih, soalnya kayak apa sih namanya, dia cuma di penjara sebentar padahal dia itu korupsinya paling besar gitu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wizeneti Prastika dari kelompok 2. Izin menanggapi dari video yang tadi baru saja ditayangkan. Video tadi menayangkan tentang koruptor yang beramai-ramai dibebaskan dari penjara karena masa remisinya. Nah, remisi ini kan juga ada prosedurnya tentu ya, ada prosedurnya tentu dan itu resmi, juga karena kelakuan baiknya itu sebenarnya memang sudah sesuai dengan hukum, masuk ke perlindungan hukum. Tapi menurut saya apalagi yang beramai-ramai ini malahan semuanya koruptor, semuanya merugikan negara untuk bermiliar bahkan lebih dari itu. Tapi beramai-ramai ini agak kurang bagus ya menurut saya. Sedikit saja tentang kasus korupsi Surya Dharma Ali tentang korupsi dana operasional haji itu. Menurut saya Kemenak itu harus transparan terhadap dana haji, dan berdasarkan faktanya memang berdasarkan data dari KPK, Kemenak merupakan kementerian yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Nah, di situ harusnya menteri-menteri selanjutnya harus berupaya untuk mengatasi korupsi yang ada di Kemendak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya untuk Tia dan Adnan ya. Berarti kita harus paham dulu ya apa itu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Jadi melaksanakan aturan-aturan hukum yang sudah ada di Indonesia. Sedangkan kalau perlindungan hukum itu segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menjamin hak-hak warga negaranya agar tidak terlanggar, menjamin semua hak warga negaranya itu tidak terlanggar. Jadi baik si korban ataupun si pelaku pelanggaran hukum itu sama-sama dijamin hak warga negaranya. Jadi kalau kita bicarakan konsep perlindungan hukum itu tidak hanya berbicara mengenai korban, tapi mengenai si pelaku juga. Oleh karena itu tadi
untuk kasus koruptor ada remisi. Kan sekilas kok nggak adil seperti itu. Tapi remisi itu merupakan bukti perlindungan hukum bagi si pelaku pelanggaran hukum. Kalau misalnya di dalam penjara atau di lapas dia melakukan perbuatan baik, maksudnya menunjukkan perubahan, tindakan menyesal, pemerintah juga memberikan istilahnya reward untuk sikap baiknya selama dia di penjara seperti itu ya. Nah, jadi muncullah satu pertanyaan besar kita. Bagaimanakah perlindungan penegakan hukum di Indonesia? Ya. Nanti ini kalian akan diberikan lembar kerja, tugas secara berkelompok. Ibu sudah menyiapkan artikel berita, beberapa artikel berita terkait pelanggaran hukum. Ada korupsi, ada narkoba, lalu ada pembunuhan berencana ya. Dipilih salah satu artikelnya sesuai dengan kesepakatan dan minat kelompok kalian. Lalu kalian cermati dan analisis kasus pelanggaran tersebut dari sisi penegakan hukum. Dari sisi penegakan hukumnya maksudnya aturan hukumnya sudah dilaksanakan atau belum. Setelah selesai biasa dipresentasikan di depan kelas. Itu ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia tentang kasus hukuman mati bandar narkoba. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Laura. Deskripsi kasusnya, Badan Narkotika Nasional atau BNN Yunis Farida Oktoris mengemukakan agar hukuman mati bagi para pengedar narkoba dilaksanakan secara konsisten. Itu karena Indonesia sudah berada dalam kondisi darurat narkoba. Selanjutnya sesi tanggapan dari kelompok yang ingin menanggapi dipersilakan. Ya, izin menanggapi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Kepala Warismi, saya dari kelompok 2. Izin menanggapi untuk cara presentasinya sudah bagus, cuma lain kali untuk presentasi jangan terlalu textbook dan cara penyampaiannya jangan terlalu cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Di sini maksudnya hukuman mati bandar narkoba harus konsisten. Analisisnya penegakan hukum sesuai dengan nomor 35 tahun 2009. Silakan bagi kelompok yang mau menanggapi. Tadi udah bagus, cuman tambahannya yaitu mungkin bisa diperbesar lagi tulisannya karena itu terlalu kecil dan tidak bisa dibaca, dan juga lebih dikasih hiasannya biar nggak kosong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusi kami tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Membahas kasus tentang hukuman mati terhadap pelaku kasus narkoba. 1. Deskripsi kasus. Angka kematian akibat narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring bertambahnya angka penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Ada kelompok yang ingin Pemaparannya sudah sangat bagus, penjelasannya juga tidak terlalu cepat, dan yang menjelaskannya juga tidak terpaku pada teks. Ini udah tulisannya juga jelas. Ya, terima kasih presentasi dari ke-6 kelompok beserta tanggapannya. Memang itulah fakta atau fenomena yang terjadi terkait perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Masih banyak kekurangan, tapi terkait dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia sudah lengkap, ya. Begitupun dengan perlindungannya. Yang masih menjadi masalah adalah bagaimana menegakkan dan memberikan perlindungan itu dilakukan secara konsisten oleh pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Penegakan Hukum di Indonesia. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini membawa manfaat supaya kita terhindar dari melakukan pelanggaran hukum yang seperti tadi kita bahas, ya. Apakah ada hal yang mau ditanyakan? Cukup, maaf ya.
Baik. Minggu depan kita akan membahas bagaimana peranan lembaga penegakan hukum di Indonesia. Ada lima penegak hukum, lembaga penegak hukum. Yang pertama Polri, yang kedua Kejaksaan, yang ketiga Hakim, yang keempat pengacara, dan kelima KPK. Kenapa KPK ada? Kita akan bahas nanti minggu depan. Baik, untuk menutup pembelajaran PPKN hari ini kita baca hamdalah bersama-sama. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.